Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kembali lagi bersama Dapis. Pada kesempatan kali ini Dapis akan berbagi tentang hukum Gauss. Sebelum kita masuk ke dalam materi, jangan lupa like, subscribe, and share video ini agar video ini dapat berkembang menjadi lebih bagus dan bermanfaat untuk orang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan dikenalkan dulu dengan peluk listrik. Peluk listrik adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Misalkan saya buat ada kutub positif dan kutub negatif, di mana kutub positif itu selalu keluar atau mencari atau menuju ke kutub yang negatif. Kemudian saya tambahkan suatu bidang atau permukaan. Jadi garis medan listrik itu menembus bidang yang saya buat. Nah, dari kejadian ini ditemukanlah persamaan peluk listrik, di mana pi sama dengan E dikali dengan A dikali dengan cos theta. Nah, sekarang kita bisa buat E dikali A dikali cos. Nah, di sini garis medan listrik itu sejajar dengan garis normal pada bidang yang saya sajikan. Maka karena sejajar maka cosnya sama dengan 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi E dikali A dikali 1 berarti pi sama dengan E dikali dengan A. Itu kalau seandainya garis medan listrik sejajar dengan garis normal pada bidang atau permukaan tersebut. Berikutnya saya gambar itu bidangnya horizontal ya. Nah, garis medan listrik ini menembus ya, boleh kalian tarik sampai ke bawah ya. Ini saya hanya sampai atas, tapi kita boleh buat sampai ke bawah. Kemudian tarik garis normal. Garis normal ini tegak lurus terhadap bidang ya, dan membentuk sudut theta. Nah, garis normal ini saya misalkan dengan n. Jadi dari sini ditemukanlah persamaan pi sama dengan E dikali A dikali cos theta. Cos theta-nya di sini pasti tidak sama dengan 0 dan juga pasti tidak sama dengan 90. Kenapa? Kalau 0 itu kan sejajar dengan bidang. Kalau dia 90 itu tegak lurus dengan bidang. Nah, sekarang saya buat dengan contoh yang ketiga. Misalnya di sini bidangnya itu tetap vertikal ya posisinya ya, atau menghadap ke atas. Maka kita bisa buat persamaan pi E dikali A dikali dengan cos theta. Maka E dikali A. Nah, di sini sudut yang dibentuk itu 90 ya. Kenapa? Karena garis normal itu tegak lurus terhadap bidang. Sedangkan garis medan listrik itu dari arah barat ke timur. Nah, maka dari sini terbentuklah cos 90. Cos 90 kan 0. Maka berapapun yang kita kalikan dengan 0, nilainya pasti 0. Jadi di sini kita harus menganalisis ya, bidangnya dalam posisi vertikal atau horizontal. Kalau yang pertama tadi saya sajikan itu bentuknya vertikal. Kalau yang kedua dan ketiga itu horizontal ya. Nah, kita harus tahu dulu keterangan pi itu adalah peluk listrik, satunya Weber atau Newton kali meter kuadrat per kolom, E adalah kuat medan listrik, Newton per meter, A luas penampang meter kuadrat, sudut theta itu yang dibentuk antara garis medan listrik dan garis normal bidang. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pernyataan hukum Gauss. Gauss ini nama orang yang menemukan peristiwa atau kejadian peluk listrik ya. Nah, dia menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, maka ditemukanlah persamaan pi sama dengan E dikali A dikali dengan cos theta atau Q per epsilon 0. Ingat ya persamaan itu ya. Nah, yang ketiga itu menentukan medan listrik pada muatan titik. Nah, di sini saya ngambil contohnya bola. Maka kita bisa menurunkan persamaannya E dikali A dikali cos theta itu sama dengan Q per epsilon 0. Dari ambil yang atas ya, kalau pi-nya dihilangkan tuh. Itu persamaannya. A di sini bisa diubah jadi 4 pi r kuadrat. Kenapa? Karena itu adalah luas permukaan bola. Nah, diturunkan. Cosnya 0 ya. Karena cos 0 itu sama dengan 1. Di sini garis medan listrik itu sejajar dengan garis
normal bidang. Nah, terbuktikan bahwa kuat medan listrik itu persamaannya K dikali Q per R kuadrat, atau bisa kita misalkan dengan K-nya kita ubah 1/4 Pi epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian 4, di mana menentukan kuat medan listrik oleh bola berongga. Bola berongga tahu, misalnya kayak bola voli, basket yang di dalamnya ada rongganya. Nah, di kulitnya, bagian kulitnya ini terdapat muatan positif yo. Kemudian kita garis di dalamnya. Di sini R kecil lebih besar pada R besar ya. Kalau R besar itu jari-jari dari muatan. Kalau R kecil itu adalah jarak dari tempat ke muatan titik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian A ya. Masih poin yang 4 tadi. Ternyata di sini dibagi lagi, ada kuat medan listrik di luar bola. Kalau di luar berarti R besar atau jari-jari lebih besar daripada jarak dari titik ke tempat muatan. Nilai Q di sini sama dengan 0 ya, maka dikaitkan jadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K dikali 0 per R kuadrat, maka E nya sama dengan 0. Itu kalau di luar bola ya. Sekarang kita akan mencari kuat medan listrik di permukaan bola. Tadi di luar, sekarang di permukaan. ER sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, di sini karena dia gunakan jari-jari ya, saya misalkan dengan ER aja. K itu 1/4 Pi epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat. Jangan sampai ketukar ya, itu kalau di permukaan bola. Atau boleh kita buat dengan persamaan lainnya ya, itu sigma per epsilon 0. Nah, ini persamaan yang lain. Sigma itu sama dengan Q per A, di mana Q per 4 Pi R kuadrat. Ya, jadi nanti bisa balik ke atas lagi dia. Oke. Sigma itu rapat muatan satunya coulomb per meter kuadrat. Berikutnya kita lanjutkan dengan kuat medan listrik di luar bola berongga. ER dikali dengan A dikali cos theta ya. Kalau kalian mau tulis juga boleh, tapi cos theta 1, jadi sama aja sebenarnya. Jadi ER sama dengan Q per epsilon 0 dikali dengan A. A nya diubah jadi 4 Pi R kuadrat, maka ER sama dengan Q per R. Saya pisah dulu. Kan jadi itu lagi kan. Jadi kesimpulannya kalau dia di luar bola berongga pakai R kecil kayak gitu aja. Gitu-gitu aja persamanya, cuma R aja yang berubah. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan grafik kuat medan listrik. Nah, sini saya sajikan grafik, ada sumbu X, sumbu Y. Nah, ada satu garis yang landai. Nah, ini adalah bagian 1 dan bagian 2 ya. Yang bagian 1 adalah di luar bola dan di bagian 2 adalah di dalam bola. Di sini saya hanya mengambil yang bagian luar dan dalam saja ya. Yang di permukaan tidak saya masukkan di sini. Nah, kalau kita lihat ya, di bagian 2 ini artinya kuat medan listrik itu berbanding terbalik dengan jarak. Sedangkan di bagian dalam kita lihat bahwa nilai E-nya itu sama dengan 0 ya.